Pengertian, buku besar akuntansi adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Jenis-jenis buku besar. Pertama, buku besar umum. Kedua, buku besar piutang. Ketiga, buku besar utang. Keempat, buku besar kas. Fungsi buku besar. Pertama, mencatat transaksi. Kedua, menyusun data. Tiga, pemantauan keuangan. Keempat, pelaporan pajak. Kelima, pengambilan keputusan. Jadi ini adalah salah satu contoh jurnal umum PT Maju Sejahtera periode 31 Desember 2020. Dari data yang ada pada jurnal umum, pada tanggal 1 Desember terdapat akun pembelian di debit dan akun hutang dagang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Untuk pembelian, diposting di buku besar pembelian dengan nomor akun 51100 dengan tanggal transaksi 1 Desember, keterangan pembelian barang dagang dicatat di kolom debit sebesar 15 juta rupiah, balance saldo di debit sebesar 15 juta rupiah. Untuk hutang dagang diposting di buku besar hutang dagang dengan nomor akun 21100, tanggal transaksi 1 Desember, keterangan hutang dagang dicatat di kolom kredit sebesar 15 juta rupiah, balance saldo di kredit sebesar 15 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 2 Desember yaitu dijual barang dagangan kepada Toko Indah sebesar 2 juta rupiah dengan termin 2/10/30. Memposting ke buku besar sebagai berikut. Pada buku besar piutang dagang, pada kolom keterangan diisi dengan penjualan barang dagang dan di jumlah ditulis di sisi debit yaitu 2 juta rupiah serta pada kolom saldo di sisi debit ditulis sebesar 2 juta rupiah. Pada buku besar potongan penjualan, pada kolom keterangan diisi dengan penjualan barang dagang dan jumlah ditulis di sisi kredit yaitu 2 juta rupiah serta pada kolom saldo di sisi kredit ditulis sebesar 2 juta rupiah dengan jumlah sebesar 2 juta rupiah. Pada buku besar piutang dagang, pada kolom keterangan pada tanggal 2 diisi dengan penjualan transaksi tanggal 3 Desember yaitu diterima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 2 sebesar 500.000 dikarenakan rusak. Memposting ke buku besar sebagai berikut. Pada buku besar piutang dagang, pada kolom keterangan diisi dengan retur penjualan dan jumlah ditulis di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah. Sehingga pada kolom saldo diisi debit ditulis 1.500.000 dari 2 juta dikurangi 500 sama dengan 1.500.000 rupiah. Pada buku besar, retur penjualan pada kolom keterangan diisi dengan diterima barang kembali dan jumlah ditulis di sisi debit sebesar 500.000 rupiah. Serta pada kolom saldo diisi debit ditulis sebesar 500.000 rupiah dan jumlah sebesar 500.000 rupiah. Transaksi tanggal 10 Desember yaitu dibayar hutang kepada PT Cahya atas pembelian tanggal 1 Desember. Pada tanggal 1 Desember dibeli barang dagang seharga 15 juta dengan termin 2/10/30. Memposting ke buku besar sebagai berikut. Pada buku besar kas, pada kolom keterangan diisi dengan pembayaran hutang dan jumlah ditulis di sisi kredit sebesar 14.700.000 serta pada kolom saldo di sisi kredit ditulis sebesar 14.700.000. Pada buku besar hutang dagang, pada kolom keterangan diisi dengan pembayaran hutang dan jumlah ditulis di sisi debit sebesar 15 juta serta pada kolom saldo di sisi debit ditulis 0 rupiah karena transaksi di atasnya berisi saldo 15 juta di sisi kredit sehingga debit bertemu kredit itu dikurang. Jadi 15 juta dikurangi 15 juta sama dengan 0 rupiah. Pada buku besar potongan pembelian, pada kolom keterangan diisi dengan potongan pembelian, jumlah ditulis di sisi kredit sebesar 300.000 serta pada kolom saldo di sisi kredit ditulis sebesar 300.000. Dari data yang ada di jurnal umum pada tanggal 12 Desember, terdapat akun kas di kolom debit sebesar Rp1.470.000. Potongan penjualan di debit sebesar Rp30.000 dan piutang dagang di kredit sebesar Rp1.500.000. Untuk kas diposting di buku besar kas dengan nomor akun 11100. Tanggal transaksi 12 Desember, keterangannya diterima pembayaran
dicatat di kolom debit sebesar 1.470.500. Balance saldo di kredit sebesar 13.230.000 rupiah. Untuk potongan penjualan diposting di buku besar potongan penjualan tanggal transaksi 12 Desember dengan keterangan diterima pembayaran dicatat di kolom debit sebesar 30.000. Balance saldo di debit sebesar 30.000 rupiah. Untuk piutang dagang diposting di buku besar piutang dagang sebesar dengan nomor akun 11300 tanggal transaksi 12 Desember dengan keterangan diterima pembayaran dicatat di sisi kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Balance saldo di debit 0 rupiah. Selesai memposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menginput data ke trial balance atau neraca. Nomor akun 11100 dengan nama akun kas ditulis di sisi kredit dengan sejumlah Rp13.230.000 dan nomor akun 11300 dengan nama akun piutang dagang tidak ditulis di sisi manapun. Pada nomor akun 211100 dengan nama akun hutang dagang pada kolom debit 0 rupiah, pada kolom kredit 0 rupiah. Selanjutnya dengan nomor akun 41100 dengan nama akun penjualan pada kolom debit 0 rupiah, pada kolom kredit sebesar 2 juta rupiah. Nomor akun 41200 nama akun potongan penjualan ditulis di sisi debit sebesar 30.000. Nomor akun 41300 dengan nama akun retur penjualan ditulis di sisi debit sejumlah Rp500.000. Nomor akun 51100 dengan nama akun pembelian dicatat di sisi debit sebesar 15 juta rupiah. Nomor akun 51200 dengan nama akun potongan pembelian di sisi kredit Rp300.000, total Rp15.530.000 di sisi debit dan di sisi kredit Rp15.530.000.